Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sehat, salam samu tegap. Oke kawan-kawan, sedikit saya mau kasih informasi mengenai anakan ayam yang dijual usia 1 bulan. Dan dia besarnya itu kenapa jauh dari pacak sama induknya. Oke, sedikit saya kasih informasi mengenai pemahaman atau sedikit pemahaman dari saya atau sedikit informasi yang saya pahamin ya teman-teman ya. Ini bisa dipakai, ini bisa enggak, itu terserah teman-teman. Saya di sini cuma ingin berbagi aja teman-teman atas pengalaman sebelumnya, dan itu udah saya itu udah saya jejaki ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita masuk ke konteksnya teman-teman. Oke, ini induk-indukan, belum jadi induk ya teman-teman. Ini masih IDR, usianya baru 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan kurang ya teman-teman ya. Ini anakan dari Zakter. Ya, pacak Zakter, induknya Eropa, hasil induk kebun sendiri ya teman-teman. Jadi hasil seleksi induk yang saya sudah seleksi. Jadi gini teman-teman, langsung aja kita bahas sedikit mengenai ini konteksnya itu bukan fight ya teman-teman ya. Ini bukan kita lagi bahas sama wah bang Samo bisa tarung nggak bang Samo bisa ini enggak, saya nggak bahas itu. Ini konteksnya itu hias ya teman-teman ya. Saya perlu diralat, ini kita lagi bahas masalah Samo hias yang pelanggan beli dan tidak sesuai ekspektasi dan keinginan. Jadi gini teman-teman, kita beli Samo dari impor misalnya gitu, dari line bagus, banyak ya teman-teman ya. Misalnya ada line bagus itu kayak Katarina Muller, entah itu dari Frank, entah itu dari Franz Nuber. Dan saya belum punya itu, saya cuma punya dari 3 line ya teman-teman ya. Pacak utama sudah mati, itu dari telur import Tazawa Hideo Samo Jepang, dan 1 ekor pacak dari Ardal Yurt, dan 1 ekor dari Samo Zakter. Harusnya 2 ekor, 1 lagi mati. Itu sayang banget itu sebetulnya. Saya bagus banget itu pacak ya. Saya bukan lagi curhat ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, misalnya kalau kita beli Samo impor, kita kasih makan dulu ya teman-teman. Nah, kita beli pacak impor, induk impor ya teman-teman. Ini saya habis kasih makan dulu nih, kasihan soalnya. Nah, kita belinya usia 1 bulan teman-teman ya. Dan ditambah lagi teman-teman beli pacak impor itu dan induk impor itu dilandasi kepentingan keuntungan atau bisnis. Ya memang betul, beternak itu perlu yang namanya menjual ya teman-teman ya, untuk kiranya mengembalikan modal atau memutar keuangan untuk pakan dan pembiayaan manajemen kandang di farm kita masing-masing. Itu perlu, saya nggak hilangkan itu teman-teman. Nah teman-teman perlu ketahui ya, misal kalau kita beli pacak impor bagus, induk impor bagus, anakannya bagus semua ya, iya nggak bakal kayak gitu. Itu nggak bakal kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi perlunya kita seleksi breeding ya, yang dimaksud ya seperti itu. Seleksi anakan itu belum bisa dilakukan apalagi usianya masih 1 bulan, dan apalagi usianya masih 1 bulan ke bawah, 2 minggu misalnya teman-teman. Usia ayam segitu belum bisa masuk kategori seleksi breeding mengenai prototype ya teman-teman ya. Nah, untuk misalnya teman-teman pengen beli pacak Eropa
bagus, induk Eropa bagus, anakannya berharapannya pengen bagus-bagus, ya nggak begitu juga. Saya ulangin ya teman-teman, nggak semuanya kayak gitu. Dari 12 ekor anakannya semua udah mirip nih, pacok sama, wah udah pas nih kayak bapaknya, kayak emaknya, udah paling keras ini, udah paling cakep, udah paling, wah pokoknya udah paling dah teman-teman dah. Jadi begitu ya teman-teman ya. Itu sih saya selama itu yang saya rasain, itu nggak selalu seperti itu. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Asar sebentar lagi ya udah asar tuh. Jadi nggak semua kayak gitu. Kita beli pacok bagus, induk bagus, dan anakannya udah pasti begitu, cakepnya udah kayak gitu. Nggak gitu. Ini menurut pengalaman saya. Menurut pengalaman saya beli pacoknya bagus dari Samudra Maga, induknya bagus-bagus juga. Nah itu kan formula awal. Bicara formula awal, artinya ada serum-serum yang kita perlu pahamin. Ini kalau kita dalam konteks formula ya teman-teman ya. Jadi nggak semua tuh anak-anakannya bagus, dan seleksi breeding pun nggak bisa dilakukan usia baby, anakan. Nah teman-teman, seleksi breeding itu nggak bisa dilakukan usia anakan usia 1 atau kurang ya teman-teman ya. Itu cuma bisa dilihat lucunya, ngegemesinnya, tegapnya. Itu lucu-lucu teman-teman. Usia 1 bulan tuh emang masih baby-babynya. Ya kayak orang aja, kecilnya apa lucu ngegemesin, gedenya kayak gerandong. Bercanda ya teman-teman ya. Pokoknya gitu ya teman-teman. Jadi perlunya kita beternak itu ya, kita kalau bisa, saya saran sih untuk seleksi induk ya teman-teman ya, bukan seleksi anakan. Seleksi anakan itu belum bisa dikatakan seleksi. Seleksi induk-induk. Nah contoh induk-indukan yang tadi itu masih diare ya teman-teman ya. Ini salah satu anakan hasil seleksi. Ini pacaknya Erdal. Ini indukan dari Samudra Maga teman-teman. Ini cakep ya akhirnya ya, lebih cakep dari pacaknya. Tapi masih bisa besar lagi, masih bisa tinggi lagi. Mungkin harapan saya karena pacak dan induk lumayan besar, dan sebagian anakan yang udah ada dijual. Dan itu kalau dia misalnya ada kurang suka sama anakan yang dibeli di saya, itu bukan salah di saya. Itu kita nggak bisa salahkan juga peternaknya itu, karena mereka beli itu usia 1 bulan. Gimana cara peternak itu seleksi breeding usia 1 bulan? Bang mau beli Samo usia 1 bulan, anakannya udah pasti cakep tuh bang, kayak bapaknya bang. Lah iya, saya mau ngomong sama siapa? Saya cuma bisa, yang saya lakukan itu hanya seleksi breeding induk ya teman-teman ya, bukannya ya anakannya bisa. Itu ada ini. Tadi sedikit ada gangguan. Oke, langsung kita terusin ya teman-teman ya. Nah bicara seleksi breeding itu bisa dilakukan di usia induk ya teman-teman ya, atau pacak-pacak bisa regenerasi. Misalnya pacak kita 1 yang bagus, dari 12 ekor 1 ekor doang yang kita ambil untuk regenerasi kandang kita, itu nggak apa-apa teman-teman, mengantisipasi takut terjadi apa-apa sama itu pacak. Jadi jangan disalahin, pure kesalahan dari peternak. Teman-teman beli usia 1 bulan dan disalahin peternaknya. Ini induk bagus banget teman-teman ya. Ini indukan dari anakan dari Samo Eropa. Ini induknya dari Samudra Maga, impor ya teman-teman ya. Ini anakan Zokter. Nah saya juga ngalamin juga teman-teman, saya punya pacak Zokter, induk Zokter. Itu masih ranahnya masih dari peternak sana ya teman-teman ya. Dan anak-anakannya itu nggak semuanya bagus. Jadi perlu teman-teman ketahui, nggak semua anak-anakannya itu seperti pacak dan induk, nggak akan sama persis. Apalagi kita breeding baru beberapa periode, apalagi kita cuman dilandasin keuntungan, bukan tentang pemahaman atau keindahan dalam beternak. Ini pacaknya Erdal ya teman-teman, ini salah satu seleksi di kandang saya. Cakep banget ini pacaknya, saya suka regenerasi kandang. Dan pacaknya itu belum tumbuh bulu lehernya. Itu kalau tumbuh bulu gagah banget.
Nah, ini anakan dari Samo Eropa. Ini induk-indukannya Eropa juga. Ini usianya baru 3 bulan kurang ya teman-teman ya. Pokoknya kayak gitu ya teman-teman ya. Kita gimana sih caranya untuk peternak seleksi breeding usia 1 bulan. saya lucu aja gitu. Mungkin itu seleksi ini kali ya, seleksi pengetahuan sederhana dasar tentang peternakan masing-masing. Jadi saran saya, seleksi induk-induk yang bagus, semua induk-induk ya emang abang nggak kayak, misalnya ada yang tanya, emang abang nggak kayak gitu bang? Iya, saya kayak gitu, saya bahkan pernah banget. Saya pernah ada pelanggan yang kayak gitu dan tanya kayak gitu. Sekarang teman-teman pengen harga murah dan saya sesuaikan dengan budget, dan saya selalu edukasi, saya juga selalu kasih himbauan dan dia besarnya itu seperti apa dan kemungkinan besarnya itu kayak gimana. Saya pasti kasih himbauan, warning ya teman-teman ya, lebih tepatnya warning. Usia 1 bulan itu pastinya besarnya itu kita nggak tahu kayak gimana ya teman-teman ya. Ini akan dari Samo Eropa pada pasti giras, nggak pernah dipegang soalnya teman-teman di sini. Nah, ini contoh generasi akan dari Samo Eropa yang bakalan saya tahan ya teman-teman ya. Cakep, panasan dia. Nah, ini contoh seleksi breeding di kandang saya. Ini 1 induk 2 jantan ya teman-teman ya. Ini anakan dari Jepang. Saya sekarang konteksnya itu untuk breeding lebih ke Samo Jepang. Nggak tahu kenapa ya teman-teman ya. Karena semakin kesini itu nggak lari jauh untuk karakter atau prototipe pacak dan induk. Mereka nggak jauh. Semua pada lebih black rose dan jalak di punggungnya itu teman-teman. Ini kayak bapaknya banget, sama persis. Ini agak giras soalnya ayam di sini nggak pernah saya pegang ya teman-teman ya. Nah, ini ya biar teman-teman lebih jelas lagi ya teman-teman ya. Ini seleksi breeding di kandang saya. Ini dari pacak Jepang yang black rose. Ini anakannya itu lebih tinggi kemungkinan. Saya bisa yakinkan karena ini memang seleksi di kandang saya. Saya bisa yakinkan ini bakal tinggi besar, dan ini saya nggak jual ya teman-teman ya. Saya cuma sedikit edukasi aja untuk mengenai seleksi breeding. Badannya bagus-bagus, tegap. Nah, ini induk-indukan hasil seleksi breeding. Ini posisinya emang lagi ganti bulu ya teman-teman ya. Cuman setiap dipisahin sama pacaknya ini sama Jepang, selalu berisik. Tiap malam itu selalu berisik teman-teman. Ini hasil seleksi breeding. Betina-betina yang sudah siap produksi ya teman-teman ya. Dulu itu ada 8 ekor dan cuman hanya 2 ekor yang saya ambil. Yang menurut saya betina ini pantas untuk dipertahankan. Badannya bagus-bagus, gempal-gempal. Oke, gitu aja teman-teman. Nah, ini usia 1 bulan ya teman-teman ya. Gimana caranya kita seleksi usia segini? Ini masih baby lucu-lucu. Jadi semua kalau dibilang bagus ya lucu-lucu semua gitu cara seleksinya teman-teman ya. Nah, ini yang atas 1,5 bulan. Oke teman-teman, salam sehat, salam bau tegap. Pokoknya sehat selalu untuk teman-teman. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.